Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam, Bu. Dan kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang mengatasi kelebihan, kekurangan, dan persebaran yang tidak merata, yang tentunya yang dilakukan oleh pemerintah di pusat, menyampaikan ide kita kepada pemerintah. Itulah tugas mahasiswa. Dan di sini bagaimana kita cara usaha-usaha kita untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, kita pecah dulu bagaimana itu bisa terjadi. Ini bisa terjadi karena di setiap negara pasti ada namanya pusat kota dan juga desa. Pusat kota ya kita tahu adalah pusat di mana semua aktivitas manusia seperti pendidikan, ekonomi maupun pemerintahan, ya. Semua pusatnya tersitu, ya. Bagaimana manusia-manusia selain di pusat kota pengen kan masuk ke pusat kota agar mereka penghidupan yang layak dan juga bisa membahagiakan keluarga mereka. Alhasil di desa-desa terpencil itu semua mau ke pusat kota, dan inilah dampaknya. Dampaknya itu ada positif dan juga negatif, ya. Kita akan mengatasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi. Bagaimana caranya akan dijelaskan oleh teman-teman nanti. Oke, kita jelaskan dulu di desa, ya. Karena masyarakat desa ataupun daerah terpelosok itu mau ke pusat kota, alhasil mereka itu berprinsip, aku mau ke pusat kota untuk memenuhi kebutuhan yang layak, ketimbang desa yang tidak punya pekerjaan dan juga sarana dan prasarana di situ kurang. Ya, situlah prinsip mereka. Dan bagaimana prinsip mereka itu kita ubah dengan cara usaha-usaha ini, teman-teman. Dan ini akan kita bahas. Oke? Bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut, ya, nanti di video ini. Oke? Kalian akan nonton di video kali ini. Oke? In the time you watch this, almost the same oxygen, sharing the same space, and creating more and more greenhouse gases. Worries about overpopulation are back. We need to address much more aggressively the population part of the equation. If we keep ignoring this exponential population rise, nature will reduce human population for us. Is this the whole story? There's a lot of misconceptions about the nature of population growth. This debate is, it is not understood in a way it should be. How many is really too many? And what does the answer have to do with frozen food? Let's start at the very beginning. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Indro Munte. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ada 5 dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata, yaitu yang pertama, daerah yang memiliki kependudukan yang padat tentu saja akan menyebabkan masalah sosial seperti pemukiman kumuh, tingkat kemiskinan tinggi, serta tingkat kriminalitas yang tinggi. Sebagai contoh, kita bisa lihat ibu kota Jakarta, di mana tingkat kepadatan penduduknya sudah sangat padat, sehingga terjadilah tingkat pemukiman yang kumuh, tingkat kemiskinan tinggi, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Sedangkan daerah yang rendah tingkat kepadatan penduduknya menjadi terisolir dari dunia luar. Sebagai contoh, kita bisa lihat desa-desa terpencil yang ada di Indonesia, baik itu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan Papua. Mereka sudah sangat terisolir dari dunia luar, akses jalan mereka jelek,
akses jalan mereka rusak, dan mereka ketinggalan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Itu sebagai contoh. Yang kedua, banyaknya penduduk di suatu daerah akan menyebabkan perekonomian tidak merata. Sehingga beberapa daerah yang tingkat penduduknya kurang tentu saja akan sulit berkembang. Yang ketiga, tingkat pengangguran yang tinggi dapat terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Sebagai contoh, kita bisa melihat beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia, banyak sekali tingkat-tingkat pengangguran yang tinggi. Apalagi ditambah dengan pandemi pada saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memecat karyawannya. Sehingga banyak sekali pengangguran-pengangguran yang terjadi di beberapa kota yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bukan hanya di beberapa kota, tapi mungkin di bagian besar wilayah Indonesia. Nomor keempat, upaya pelestarian budaya hanya akan terpusat pada suatu daerah saja yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Dan yang kelima, persebaran penduduk yang tidak merata juga akan berkaitan dengan sistem politik yang menjadi tidak seimbang. Yap, teman-teman, tadi kalian udah lihat presentasi dari Bang Andrew tentang dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata. Dan sebelum tadi Bang Andrew ada video dokumenter tentang ledakan populasi atau bagaimana di suatu negara itu populasinya cenderung meningkat, teman-teman. Apa dampaknya, bagaimana itu bisa terjadi, ya, itu tadi videonya. Dan setelah ini kalian akan melihat bomb population atau artinya ledakan populasi, ya. Dan setelah video bom populasi, kalian akan lihat teman kita yaitu Sarah Junianti. Oke. In more modern times, the fear exploded with the publication of a book called The Population Bomb. Its author, an American biologist, warned the Western world of the conditions he had seen in New Delhi. Overpopulation was soon blamed for everything from poverty and poor resource management to destroying the environment. Some countries began experimenting with morally and politically dubious methods of population control. China became the poster child, and its one-child policy resulted in a disastrous gender imbalance. And like other control measures in Asia, it was eventually repealed. But the enemy had been identified as overpopulation. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sarah Junianti Sianturi. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami selanjutnya, yaitu usaha-usaha mengatasi kelebihan penduduk yang tidak merata di suatu negara. Yang pertama yaitu transmigrasi. Transmigrasi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk masalah pemerataan persebaran penduduk yang tidak merata di suatu negara. Yang tujuan transmigrasi ini adalah memeratakan persebaran di masyarakat, meningkatkan tarif hidup transmigrasi, mengelola sumber daya alam yang masih kurang penduduknya, dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan di suatu negara. Yang kedua yaitu mensosialisasikan program keluarga berencana. Jadi tujuan program ini yaitu pemerintah mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan memeratakan persebaran penduduk dan memastikan tidak ada ledakan jumlah penduduk di suatu negara dengan melakukan program KB atau program keluarga berencana. Yang ketiga yaitu menunda usia minimal kawin, yaitu pemerintah turun tangan dalam mengenai bentuk penyimpangan sosial ini dengan cara membuat peraturan mengenai penundaan usia minimal kawin di masyarakat. Yang keempat yaitu adanya jaminan subsidi, yaitu pemerintah memberikan subsidi bagi mereka yang mau melakukan program transmigrasi,
sehingga nantinya ada ketertarikan kuat bagi mereka yang mau melakukan transmigrasi ini. Misalnya, pemerintah memberikan tunjangan selama 1 tahun bagi mereka yang baru melakukan transmigrasi ataupun selama transmigran itu melakukan usaha rintisan. Yang kelima yaitu membuat undang-undang yang melindungi transmigrasi, yaitu pemerintah membuat undang-undang sebagai jaminan untuk masyarakat yang akan bertransmigrasi ke daerah tersebut, dengan memberikan payung hukum yang jelas dan kuat pada orang-orang yang melakukan transmigrasi, tentu saja akan membuat banyak orang tertarik kepada program tersebut. Ya, tadi kalian udah lihat tentang video dokumenter tentang bom population dan juga presentasi dari Sarah ya tentang hal-hal yang mengatasi kelebihan penduduk di suatu negara. Dan selanjutnya kita akan ada video dokumenter lagi tentang pertumbuhan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk, bagaimana cara untuk meratakan wilayah ya di suatu negara. Oke teman-teman, kita lihat videonya. Dan juga akan ada presentasi dari Yunda. The early calculation says only 4 billion is the carrying capacity of Earth. But today, we are almost feeding the more than 7 billion population because we have supplemented our natural resources with the technological resources and be able to produce the resources to sustain the population. So we're not quite sure what the Earth's carrying capacity is because the variables are constantly changing. One thing's for sure, it's not the population element that's going to be the problem. Already in the developed world, the population has largely stabilized or begun to decline. And the developing world is on track to follow. Education and access to contraception are driving the numbers down, even if cities don't look like it yet. And people get this perception that, these cities are overcrowded and they're really busy. Well, actually what's happened is that planners haven't really taken into account the population growth that's going to happen anyway. And then there's a second point, which is actually the kind of the bigger impacts on the environment are linked to consumption. Hell, that's all I can say. As seen around the world, consumption, unlike population, is on an exponential rise. If we look at our levels of consumption across different contexts, globally, across cities, within cities, they're highly, highly unequal. Okay, so let's then look at how we are consuming resources in that equation. Every year, researchers look at the Earth's annual resource budget and calculate at what point we will use it up. If we look at this by country, the differences are startling. Many nations in the Middle East and West exhaust their budget in the first quarter, while a few countries like India don't overshoot yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Fitra Madani akan menjelaskan usaha-usaha mengatasi kekurangan penduduk yang tidak merata. Yang pertama yaitu memeratakan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat. Bentuk usaha pemerataan bangunan yaitu fokus pembangunan wilayah-wilayah terpencil. Yang kedua, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Yang kedua yaitu membangun industri kecil di pedesaan. Industri kecil di pedesaan merupakan industri yang dikelola oleh sebagian masyarakat setempat. Contohnya industri tahu, industri mebel, dan industri lainnya. Yang ketiga yaitu penyuluhan kepada masyarakat untuk memajukan desa. Contoh penyuluhan kepada masyarakat untuk memajukan desa yaitu seperti program pembinaan masyarakat, yang kedua program pemberdayaan masyarakat. Yang keempat yaitu mengembangkan kesenian daerah. Mengembangkan kesenian daerah yaitu dengan cara mengembangkan kebudayaan daerah tersebut, seperti tari tradisional, masakan tradisional, dan budaya lainnya. Yang kelima yaitu memberi pelatihan untuk berketerampilan.
Maksud dari memberi pelatihan untuk keterampilan yaitu agar generasi bangsa di masa depan lebih berkualitas, layak saing dan dapat berprestasi di mata dunia. Yang keenam yaitu membangun sarana dan prasarana di daerah pelosok yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya. Contoh sarana dan prasarana yang disalurkan ke pelosok yaitu air, listrik, membangun sekolah-sekolah untuk masyarakat terpencil. Yang ketujuh yaitu membuat program pinjam usaha. Contohnya seperti tujuan dari kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR. Tujuannya yaitu mengerjakan lapangan pekerjaan sebagai mengatasi kemiskinan. Karena itu pemerintah memberi program pinjam usaha. Yang kedelapan yaitu membuat festival usaha. Contohnya seperti bazar, karena masyarakat tetap memakai dan mencari makanan lokal dan tradisional yang sangat dari berbagai daerah. Hal itu akan menjadi ajang promo usaha tersebut dan dapat keuntungan lebih. Yang terakhir yaitu membuat proyek-proyek pembangunan. Dalam hal ini merupakan rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam ajang waktu tertentu. Sekianlah dari penjelasan saya. Jika ada kata dan pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Oke teman-teman, tadi kalian udah lihat presentasi dari Yunda ya tentang mengatasi kekurangan penduduk yang ada di Indonesia teman-teman. Dan kalian juga lihat sebelum presentasi Yunda ada juga video dokumenter tentang bagaimana di suatu negara itu juga cenderung meningkat penduduknya teman-teman ya. Di sektor pusat kota itu masalahnya penduduknya itu cenderung konsumsi yang berlebihan dan juga mereka takut akan kehabisan makanan ya. Dan di pelosok desa itu sibuk dengan membangun perkebunan dan juga di sektor-sektor pertanian teman-teman. Dan ada lagi yaitu di pelosok desa ada bencana alam yang tidak terduga teman-teman. Dan akhir ini kalian akan nonton kesimpulan dari video dokumenternya. Oke, mari kita lihat. And correspondingly, how much carbon dioxide we emit around the world is different too. In 2018, an Indian family of 4 had a carbon footprint of less than 8 tons. An American family of 4 in the same year came in at almost 70. So shouldn't we then be looking at who is consuming and how much, instead of simply counting the number of people? One of the first studies to compare global emissions involved over 200 diverse researchers and policymakers. The result, called Project Drawdown, published a definitive list on reducing our impact. We did very complex models, and we didn't know what they would be. I had a strong hunch of what the top 10 would be, and I was completely wrong, and all the rest of us were wrong. Number 1 was refrigerant management. Yes, you heard that right. The way we keep things cool is one of our worst offenses against the planet. Our air conditioners and refrigerators still largely emit greenhouse gases much stronger than carbon dioxide when cooling or transporting frozen goods. The project estimates that changing to more efficient cooling could save 5 times more emissions than if all cars became electric. Another big one on the list is something we can all individually do something about. Food is huge. It's about almost a third of all global emissions go to the food system. Waste nothing if possible. No one can really deny that the human population has an impact on the environment. But right now, wealthier countries emit so much carbon that even adding 3 or 4 billion people in the global south won't significantly impact the rate of climate change. Also, lowering consumption sounds way easier than deciding whether that many people should or shouldn't exist.
To say there's too many people is sort of an unkindness to a person, you know, like which person thinks there are too many? You know, no one. It's time to change the narrative, away from the easy to blame visual problem of population to the more hidden and dangerous concerns of waste and overconsumption. Oke, teman-teman ya, itulah tadi presentasi kami dari Bang Andrew tentang dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata dari SERA, yaitu cara mengatasi kelebihan penduduk di suatu negara. Yang ketiga yaitu dari Yunda, yaitu tentang cara mengatasi kekurangan penduduk di suatu daerah, teman-teman. Ya, dan juga kalian di sela-sela video kalian lihat tadi video dokumenter tentang bagaimana pertumbuhan penduduk, ya. Itu ada kaitannya dengan persebaran penduduk yang tidak merata di suatu negara, ya, maupun di Amerika Serikat dan juga di India, Indonesia, Cina, teman-teman, ya. 4 negara itu mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Yang termasuk tinggi yaitu di India, teman-teman, ya, dalam pertumbuhannya. Jadi ada di suatu negara tadi videonya, kita akan bagaimana presentasi dari teman-teman kita itu kita masukkan ke dalam Indonesia, teman-teman, ya. Dan di Indonesia sendiri juga mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup besar, ya, teman-teman, walaupun tidak naik-naik kali seperti di India, teman-teman. Tetapi kalau ini bisa keterusan, ya, apalagi di pusat kota, itu akan mengalami kepadatan penduduk juga, teman-teman. Dan bisa jadi dampaknya itu ialah konsumsi tadi yang ada di video dokumenter, saling berebut, dan wow, luar biasa. Dan di Indonesia sendiri, teman-teman, ya, saya ambil dari Jakarta, itu sudah mengambil tindakan tentang persebaran penduduk yang tidak merata, yaitu cara yang pertama ialah tentang imunisasi. Mengapa sih kok imunisasi? Karena imunisasi itu bagaimana penduduk dari suatu daerah atau dari pelosok di Indonesia itu mau ke Jakarta, teman-teman. Bagi mereka yang mau ke Jakarta itu harus diimunisasi terlebih dahulu supaya tidak ada penyakit dan juga penyakit yang tidak menular, teman-teman, ya, dan bisa berdampak buruk bagi masyarakat di pusat kota, teman-teman. Jadi harus diimunisasi terlebih dahulu. Yang kedua ialah membatasi urbanisasi, teman-teman. Membatasi urbanisasi itu ialah cara yang paling efektif sih. Karena bagaimana kalau misalnya mengadu nasib tentang tidak punya skill dan juga tidak punya surat-surat yang harus ke pusat kota, itu mungkin tidak dibolehkan masuk, teman-teman. Boleh masuk tetapi ada jangka waktunya, ya, sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada di Jakarta maupun yang kota padat di Jawa, teman-teman. Ada peraturannya. Dan yang ketiga yaitu tentang namanya harus mempunyai KTP. Mempunyai KTP. Ya, karena bagaimana kalau kalian itu udah harus menetap, teman-teman, ya. Jadi tinggal di Jakarta ataupun di Jawa itu kalian harus segera mempunyai KTP, ya, agar kalian itu tidak digusur dan juga kalian itu tidak ditelantarkan, teman-teman, ya. Karena kalian udah mempunyai KTP di Jakarta, Bandung atau Surabaya yang kepadatan penduduk yang cukup besar, teman-teman, kalian di situ akan menikmati yang namanya DP 0 rupiah dan juga ya fasilitas gratis untuk penduduk yang belum mempunyai pekerjaan, teman-teman, ya. Ya, disarankan kalian itu harus ke Jawa itu memiliki urusan penting seperti pendidikan dan juga kalian itu mendapatkan surat undangan pekerjaan yang harus ke sana, teman-teman, ya. Apalagi kalian mau jadi menteri, teman-teman. Wow, luar biasa, ya. Jadi
inilah teman-teman ya, bagaimana satu Indonesia itu harus diratakan teman-teman, diratakan pendidikannya, diratakan ekonominya, diratakan daerahnya, dan juga diratakan tingkat semua teman-teman, tingkat politik, ekonomi, dan semua teman-teman ya. Itu yang kita harapkan yang ada di Indonesia suatu hari nanti ya, demi kesejahteraan penduduk yang merata dan juga tidak ada lagi yang bersedih bagaimana susahnya hidup dan susahnya mencari makan teman-teman ya. Semoga itu akan ada di suatu hari nanti teman-teman. Kita sebagai mahasiswa, kita memberikan ide-ide kita kepada pemerintah. Oke? Terima kasih kalian udah nonton video presentasi kami. Bila ada kesalahan dan maupun informasi kami salah, mohon dimaafkan. Kalau kalian memberikan saran, kalian tinggal komentar di bawah teman-teman ya. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, juga di kolom komentar teman-teman ada. Dan juga ada kami referensi di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, sekian dari video kami dan pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.